Halo, balik lagi boys. Gimana nih kabar kalian? Asik. Pokoknya gue berharap apa sesuatu hal yang baik selalu menyertakan kita semua. Wih, keren keren keren. Amin 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 ya robbal alamin ya. Pokoknya buat para hipnois, entah gimana pun gue nggak tahu ya. Tadi gue agak sedikit kepikiran sih. Jadi pas gue pulang traweh itu tadi ada denger yang apa ya, salah satu ceramah gitu. Dia itu intinya ya panjang, dia ngomong panjang lebar dan lain sebagainya gitu kan. Nah gue mikir dia itu berpesan gini, hidup itu udah makin kesana makin kesini gitu ya. Ini gue ngejelasinnya versi gue gitu. Hidup ini udah makin kesana makin kesini, setidaknya kalian harus mempunyai sebuah pegangan, entah itu pemahaman, pola pikir, teori yang dimana kalian beranggapan bahwa yang kalian pegang itu adalah sebuah kebenaran. Gitu dia bilang, terlepas ibaratnya. Karena dia bilang semua agama itu mengajarkan sebuah kebaikan. Yang tidak baik orangnya, bukan agamanya. Jadi gue berharap kita semua bisa bijak ketika ada sebuah orang atau oknum yang kurang baik, terus kita tahu ternyata agamanya siapa, agamanya apa, etisnya apa. Jangan berpikir secara keseluruhan, pure itu cuman oknum. Jadi kita harus bisa lebih bijaksana, kata dia gitu. Anjir, keren juga ya. Yang nggak tahu kenapa omongan itu tersentuh gitu menurut gue. Asik. Sok banget gitu ya. Tapi itu yang tadi gue dengerin. Oke. Topik hari ini sih gue mau kayak ngebahas tuh susah menolak ajakan. Kayak kita diajak nih sama temen untuk ngobrol, untuk nongkrong atau apa, sebenarnya kita nggak mau. Kita bahkan mungkin udah berpikir, aduh gue capek lu ngajakin nongkrong gitu. Tapi kita tuh kayak sungkan atau nggak enak untuk nolaknya gitu loh. Jadi ujung-ujungnya kita ngikut juga gitu. Jadi topik itu yang hari ini mau gue bahas. Jadi kayak kalau gue berpikir gitu ya, gue flashback, entah bahkan sampai kuliah waktu itu, terus tetangga, kerja dan lain sebagainya, kayaknya cukup beberapa kali ngalamin deh gitu ya. Maksudnya kayak temen ngajakin, tapi kita kadang karena kita kenal dan tahu orangnya, kita kenal dan tahu siapa yang ngajak, kita kenal yang tahu dan tahu gitu ya, ketika acara ini berlangsung di sana ada siapa aja, pasti kan kita berpikir kan, oh ada dia, ada dia, ada dia. Terus kadang kita mungkin, dia enak ya kalau ngobrol, seru nih, bla 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 dan lain sebagainya. Pasti kan kita tahu dan berpikir seperti itu gitu kan. Tapi kita juga tahu kalau ini tuh capek, anjir, gue capek gitu kan. Gue capek, tapi akhirnya ya udah, lu jalanin aja, kita jalanin aja, kita akhirnya kita ikutlah di apa namanya, ajakan itu gitu. Karena apa ya, gue juga nggak tahu, kadang kayak susah buat nolak secara baik-baik gitu. Kalaupun nolak kayaknya, aduh ini temen gue gitu kan, pasti kan ada ya orang yang berpikir, aduh teman gue ngajakin masa gue tolak sih gitu, mana baik lagi, mana ini lagi, banyak lah pertimbangannya, banyak banget untuk orang yang introvert menurut gue. Sampai akhirnya ya mau nggak mau, oke deh, siap, gue siap-siap dulu ya, kita berangkat, kita ini kita itu. Jadi akhirnya pun kita ikut berpartisipasi gitu. Ya menurut gue sih, kenapa sih sulit untuk menolak tuh, karena ya balik lagi, kita tuh kalau kalau gue
Kalau gue itu orangnya kadang nggak enakan atau berpikirnya itu kayak gue nggak mau ngecewain dalam tanda kutip di sini sampai yang ya di sana kan kayak nongkrongnya paling ngapain sih, ngobrol ya kan. Kalau gue ngerokok ya pasti ngerokok, ngopi gitu kan, akhirnya ngebahas sharing cerita apapun itu yang apa namanya, topiknya mungkin universal, random. Jadi kan pasti ya topiknya enteng-enteng sih. Tapi masa iya sih nggak ikut, nggak enak juga. Terus juga nggak ada ngapa-ngapain juga kan gitu ya. Gue takutnya berpikir kayak, ah lu di rumah temenin gue kayak susah banget, takutnya gitu. Kalau dari gue pribadi, gue berpikir seperti itu. Jadi kadang ada timbul rasa nggak enaknya itu seperti itu, karena kita ngelihat siapa yang ngajak ini. Terus di sana tuh nanti ada siapa aja, nanti di sana tuh ngapain aja, ya kan kita kurang lebih tahu ya. Yang kita bahas itu apa, yang kita lakukan itu apa tuh kita tahu gitu. Karena nggak enakan inilah jadinya membuat kita kadang tuh tidak nyaman untuk apa ya, untuk menolaknya. Padahal kita juga tahu, apalagi orang-orang introvert ya nggak sih, kayak capek, asli capek. Kayak selesai acara nih gue yakin nih, dia duduk atau rebahan, ngopi, ngerokok, habis itu kayak orang-orang yang males ngapa-ngapain ya, karena gue ngopi ngerokok kan, jadi gue larinya ke situ ya, untuk apa namanya, untuk me time-nya gue larinya ke kopi ngerokok gitu. Atau bahkan mungkin ada yang suka dengerin lagu, atau bahkan rebahan aja sambil berpikir imajinasi tempat atau suatu apa yang bikin dia tenang gitu kan, ya macam-macam lah gitu. Nah, menolaknya juga kalau kadang apa ya, kadang buat nolak aja gitu bikin mikir gitu loh. Kayak dipikirin, misalkan temen lu ngajak nih, ayo kita nongkrong di ini bla 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 bla, kita mau ngopi nih ya, sambil ngobrol-ngobrol lah sama anak-anak juga ada tuh. Kadang tinggal bilang enggak ah, gue kayaknya capek deh. Kecuali emang bener-bener urgensinya lu capek banget ya, lu mungkin habis ngelembur skripsi, tugas atau apapun itu yang otak lu kekuras, tenaga lu terkuras gitu kan, mungkin gue akan berani nolak karena gue punya argumen itu. Tapi kalau misalkan apa kondisi gue saat ini kan lebih cenderung temen-temen tahu kan, ya udah yuk temenin gue ya, walaupun ibaratnya mungkin kata dia gue traktir kopi deh ya, ibaratnya walaupun ditraktir kan juga tetap aja kita mikirin kan. Jadi kayak ah iya deh, oke deh, jadi nggak enak lagi, jadi sungkan lagi gitu kan nolaknya, takutnya nanti apa, kayak membuat dia tersinggung lah atau apa ya, karena kan kita nggak tahu lah kondisi dia mengajak itu, apakah kondisinya lagi juga mellow atau lagi happy. Kalau lagi happy sih mungkin fine fine aja, tapi kalau lagi agak mellow dan tersinggung dan lain sebagainya ya akhirnya kita overthinking lagi gitu kan. Ya udahlah, dibandingin begini-begini mendingan gue ikut, kan ujung-ujungnya begitu kan akhirnya. Jadi kalau menurut gue lebih ke apa ya, ya sisi nggak enakannya aja sih yang membuat terkadang orang lain itu tidak mengerti apa yang kita maksud, tapi kadang kita tuh selalu ngertiin orang lain biar tidak terjadi salah paham. Anjay, keren juga tuh. cuman cuman ya pokoknya gitulah ya, intinya kita tuh agak sungkanan untuk menolak ajakan, apalagi kita tahu dan kenal siapa yang ngajak gitu kan. Nah kalau menurut gua mungkin ya, kita harus bisa memilah kapan harus ikut dan kapan harus nolak. Ya balik lagi sih dengan yang tadi gue bilang, kayak yang ngajak siapa terus di sana siapa aja, karena kan kita pasti tahu kan
yang ikut ke sana siapa, yang ikut ke sini siapa, temen-temennya enak apa enggak, support apa enggak, bahkan atau cukup intim, hawanya warm gitu kan. Jadi pasti kan enak kalau kalaupun ikut tapi kita capek kan, kalau suasananya nyaman gitu ya, mungkin itu bisa jadi obat salah satu kita buat nge-recharge, ya nggak sih? Kalau menurut gue sih gitu. Jadi itu adalah tips yang paling masuk akal menurut gue. Jadi ketika emang temen lu yang ngajakin, aduh kayaknya enggak deh, biar nggak overthinking juga gitu kan. Jadi ya udah, oh yang ngajak dia, nanti siapa aja, oh di sana. Aduh gue nggak kenal semua lagi teman-temannya, aduh sorry ya, langsung begitu aja udah. Ya mau dibilang sombong, mau dibilang begini, ya sorry to say gitu kan. Yang penting kan gue udah apa, kayak menjawab lah. Lu ngajak ya, sorry maaf gue kayaknya hari ini nggak bisa ikut deh, kurang ikut deh atau apa, kan bisa kan gitu kan. Terlepas dia puas atau tidak puasnya dengan jawaban, ya kurang tahu juga kan kita nggak. Aduh tadi gue mau batuk jadi nggak jadi, itu jadi ketahan dulu. Jadi pokoknya gitulah, balik lagi ke topik yang tadi. Jadi kayak ya paling itu sih, bagaimana kita pinter-pinternya ikut dan memilah kapan nolak kapan enggak gitu, Ibnois. Nah, untuk kalian jangan lupa ya, comment and subscribe, like Ibnois. Kalau misalkan kalian ada yang mau nambahin di kolom komentar, bahkan cerita di kolom komentar, ceritain aja. Gue pasti baca pelan-pelan, nanti akan gue bikin apa ya, kayak mungkin seolah-olah kita lagi ngobrol gitu. Gitu aja. Terima kasih Ibnois.